Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky TRTMS. Oke, sekarang kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Situasi maskulin. Ada Page of Pentacles dan the Two of Pentacles and the Strange, Five of Pentacles and the Five of Cups, the Nine of Swords. Oke. Maskulin dalam perjalanan karma ya, aku lihat, karena dihantui rasa bersalah dan sangat menyesali sebenarnya dengan apa yang terjadi, kecewa, dan dia dihantui tentang kehilangan terus menerus. Dia nggak nyaman hidupnya, nggak bahagia, bermimpi buruk ya, tentang kehilangan, tentang skandalnya dia, pengkhianatan dalam hidupnya dia ya. Di sini dia juga merasa koneksi dengan kamu ini sudah hilang sebenarnya. Tapi itu perasaan dia saja ya, sebenarnya ini masih kuat. Tapi karena dia menghadirkan orang ketiga sehingga koneksi kalian ini kacau. Ya, dan dia coba untuk kuat menghadapi karma buruknya dia saat ini dengan orang yang dia jalani. Aku ngerasain energinya dia ini penuh rasa ketakutan yang sangat dalam, gak nyaman setiap malamnya, karena terkadang dia ragu ya, antara melepaskan atau menggenggam masa lalunya dengan kamu, karena dia masih banyak sekali trust issue, kebohongan yang dia genggam, dia mainkan. Energinya dia sangat-sangat tidak enak dan memang dia sedang tersakiti ya, karena ini adalah karma. Ada the Judgment, Ace of Cups, the Nine of Pentacles, and the Three of Swords, the Page of Swords, and the Two of Wands, and the Moon. Banyak hal yang harus dia hadapi ya. Dia kecewa dengan orang barunya, dia coba untuk bangkit ya, mencintai orang baru, tapi ternyata banyak kegagalan, terutama dalam karirnya. Ini membuat dia merasa tidak nyaman dan dia tersakiti ya dari perbuatan dia sendiri. Dia tahu apa yang dia jalani hari ini adalah sebagai pembayaran karmanya dia dengan kamu. Dia tahu dan dia sangat berhati-hati dalam mengambil sikap sekarang ya. Jadi hantui terus nih tentang kegagalan, dan dia juga memantau ya tentang kehidupannya dia yang tidak ada kepastian. Maskulin coba untuk bisa lahir kembali cintanya dengan orang baru, tapi ini membuat orang baru ini ketergantungan dengan dia
Jadi ibaratnya kalau nggak ada uang abang tak sayang gitu ya. Jadi ini membuat dia sakit hati karena dia juga dijadikan pilihan sehingga dia memakai topeng dengan orang baru pun ya. Ingin meninggalkan dalam kegelapan dia, tapi memang belum saatnya. Karena ya dia munafik satu sisi ya. Sama kamu kan sudah gagal dan nggak mungkin dia gagal dengan orang baru ini. Itu harapannya dia, ingin bangkitnya, makanya dia masih mempertahankan keinginan dia untuk kembali ke kamu, mempertahankan orang baru ini karena dia nggak mau terlihat gagal oleh kamu ya. Dan orang baru ini tidak ingin kebebasan dari si maskulin. Jadi kalau nggak ada uang dia marah-marah, ketergantungan, dan bahkan bisa menyakiti maskulin dengan kata-kata yang tidak baik ya mengenai keuangan. Oh, see? The Queen of Cups and the Six of Wands. Eight of Swords. The World. Ten of Swords. The Temperance. So aku lihat dia depresi ya, melihat benar guys. Aku merasakan energinya si maskulin ini sangat depresi, tertekan banget dan gak happy ya, merasa terperangkap dalam triparty dan tidak ada putusnya gitu. Bahkan dia sakit sih sebenarnya, makanya dia berhati-hati sekarang dalam menjalani hubungan dengan orang baru. Dia gak mau terlihat gagal lagi dengan orang baru ya di hadapan kamu. Di sini memang dia masih mempertahankan koneksinya dengan kamu, tapi memang tidak tunjukkan secara communication virtual ya, tapi melalui astral. Jadi dengan alam gaib ataupun koneksi spiritual, bisa dengan telepati atau ini ya di bawah alam bawah sadar kita dengan tidur gitu, mimpi ya. Dan dia coba untuk belajar sabar mengimbangi gitu ya tentang karmanya dia. Dia memang dikhianati terus menerus. Aku lihat dia ingin memulai sesuatunya itu dengan kejujuran, tapi dirinya pun masih menyimpan kemunafikan. Kebangkitannya feminim ini membuat dia iri, sakit hati, gak bahagia, dan dia memantau kamu ya. Dia merasa kamu telah mengkhianati dia, dan dia menganggap buruk tentang kamu ya, dianggapnya kamu murahan, paling dari ini gitu ya, gaya hidupnya ini gitu. Dia menganggapnya negatif sehingga dia dihantui tentang keburukan terus menerus dalam hidupnya ya, karena dia tidak terima kalau kamu tuh sudah bangkit ya dari suatu karma buruk setelah dia menyakiti kamu selama ataupun setelah ya meninggalkan kamu. Di sini dia merasa terpojokkan juga ya dengan orang baru ini. Kenapa? Karena orang baru ini merasa diinginkan bukan hanya dengan maskulin, tapi dengan orang lain, dan dia merasa kompetisi mendapatkan orang ketiga ini. Pada akhirnya dia sakit hati juga dengan orang ketiga karena tersisihkan atau terpojokkan ya tentang keuangan. Karena dia saat ini memang gagal untuk uang ataupun karir ya. Jadi lagi turun pamornya.
dan dia stres, depresi, nggak happy, terbelenggu sendiri atas third party-nya. Di sini memang dia coba untuk memulai berhati-hati ya dalam berucap dan bertindak, karena pikiran negatifnya dialah yang ngebunuh dia sendiri. Pada akhirnya dia gagal mendapatkan pasangan hidup yang sejati dan yang setia. Di sini dia coba untuk belajar mengimbangi intuisinya atau mimpi buruknya. Four of Wands, the Page of Wands, and the Strange. Ya, ada keraguan terkadang untuk kembali ke kamu, tapi dia coba untuk percaya diri lagi nanti, ya, ingin kembali ke masa lalu, yaitu rujuk sama kamu. Maskulin tidak happy dengan orang barunya, walaupun terlihat bahagia, tapi sebenarnya tidak, karena banyak kekhawatiran yang dia hadapi sekarang. Ini membuat dia depresi, stres, karena keuangan pun tidak seimbang. Three of Cups. Ya, dia kan berharap dengan orang baru ini akan bahagia, bahkan lebih bahagia dari kamu. Di sini kamu malah bangkit ya. Bangkit dari ketergantungan dengan dia, sehingga kamu berpikir ya udahlah, gue harus bisa bahagia bertemu dengan teman-teman, dengan sanak saudara, atau bertemu dengan pasangan baru ya di sini, karena kamu stres mikirin perasaan kamu yang bergantung dengan dia. Di sini kamu membangun ya feminim, rasa percaya diri kamu yang selama ini kamu bergantung harapan dengan maskulin. Sedangkan maskulin di sini bergantung kepada orang baru dengan harapan masa depannya lebih baik dan sukses dari kamu. Tapi ternyata orang baru ini malah mempertahankan kebersamaannya dia dengan si maskulin ini karena ada orang lain lagi. Jadi ya orang baru ini senang berselingkuh, tidak suka dengan hanya satu orang ya. Dan orang baru ini coba untuk menanam harapan lagi dengan narsisnya dia, egonya dia. Walaupun ini menyakiti dia dan juga si DM, orang baru ini nggak ada masalah ya, karena dia merasa dia ingin mengalahkan feminim ya, tentang kepamoran ataupun kehebatannya feminim bagi si orang baru ini ya. Dan maskulin di sini stres karena bermimpi kalau feminim ini sudah bahagia, sudah mempunyai seseorang ya. Dia depresi banget, sakit hati melihat ketegaran kamu, melihat kesuksesannya kamu, dan kamu cukup memaafkan sih kalau aku lihat ya. Dia ini yang membuat dia sakit hati adalah cara kamu menanamkan keikhlasan dan memaafkan ya. Makanya dia selalu mantau kamu, apalagi dia tahu kamu sudah banyak disukai orang ya, karena dia ingin mengendalikan kamu lagi. Dia ingin memiliki, menguasai duniamu lagi ya. Tapi ternyata cara kerasnya dia ini salah ya, dan ini mengakibatkan banyak sekali pengkhianatan dalam hubungan dia dengan orang lain, karena dia selalu ingin mengendalikan kehidupan orang lain ya, terutama untuk kepentingan pribadi dia. Nine of Wands ya, the Emperor and Nine of Wands. So banyak sekali hal yang dia simpan, banyak sekali hal yang dia rahasiakan, terutama tentang perselingkuhannya dia ataupun karma buruknya dia ya selama ini. Dan dia tahu banyak kegagalan, tapi dia coba untuk belajar sabar ya, untuk menutupinya itu. Dia nggak mau terlihat lemah, dia nggak mau terlihat kalah oleh kamu. Dan maskulin ini sebenarnya sudah ragu dengan orang barunya, dengan karmik ya, karena hubungan ini tidak ada
kemajuan. Kebahagiaannya tuh nggak ada kemajuan, stuck dan selalu kekurangan uang dan uang dan uang. Dan dia tahu orang baru ini ya dia menggunakan spiritual juga atau memakai pelet atau orang lain ya untuk membantu. Ini yang membuat dia ragu, obsesi dengan orang baru lagi. Jadi kayak dia udah tahu kalau orang baru ini menggunakan sesuatu gitu untuk mendapatkan dia. Obsesi bisa karena uang ataupun seksual gitu ya, ataupun dengan ilmu hitam atau pelet gitu. Dia di sini sudah bisa merasakan sebenarnya, karena banyak sekali karma buruk yang hadir dalam hidup dia yang membuat dia merasa tertekan, terkhianati, bahkan dia menjadi kompetisi untuk mempertahankan orang baru ini. Padahal dia tahu dengan orang baru ini dia tidak bahagia. Dia sadari akan hal itu ya. Dan aku lihat memang si maskulin ini coba untuk memantau kamu. Dia juga belajar dari masa lalunya dia. Dia ingin union dengan kamu, tapi saat ini dia simpan perasaan dia untuk bisa komunikasi dengan kamu. Ambition, ya di sini kan dia merasa ambisi dengan keinginannya dia, dan dia merasa kamu adalah saingannya dia sekarang ya, karena dia melihat kamu sudah cukup dewasa, cukup sukses, dan dia nggak bisa memilih dari ambisinya dia, karena dia ingin semua yang dia miliki itu tetap menjadi milik dia. Ambitionnya 2 lagi, wow ya, and mistress. Jadi dia nggak bisa memilih ya antara kamu atau orang ketiganya ini yang dia rahasiakan ya, aku lihat. Dan orang ketiganya ini pun tidak bisa memilih, karena dia juga ada orang yang dia rahasiakan selain si maskulin ya, aku lihatnya seperti itu. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.